Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton Tagar Podcast. Kembali lagi bersama kami. Melalui podcast kali ini kami kembali dengan mengundang salah seorang tokoh yang menginspirasi. Insya Allah di sini ada Ketua Fak-Fak Mengajar. Boleh perkenalkan diri kepada teman-teman Tagar Podcast? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Immanuel Davidin Terhindom. Di sini saya sebagai ketua dari komunitas Fak-Fak Mengajar. Oke, Kak, boleh tahu latar belakang pendidikan dari SD sampai kuliah dan prestasi yang diraih selama menyandang pendidikan apa saja, Kak? Baik, jadi saya sekolah dasarnya saya di Fak-Fak. Jadi di SD PPK Santo Agustinus Fak-Fak, SMP-nya di SMP Don Bosco, kemudian SMA-nya di SMA Negeri 1 Fak-Fak. Untuk kuliahnya saya berkesempatan mendapatkan beasiswa dari daerah untuk sekolah di perguruan tinggi negeri, yaitu di Institut Pertanian Bogor. Di sana saya mengambil jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan. Kurang lebih sekitar 4 tahun kuliah, balik kembali ke Fak-Fak. Kemudian di sini ada beberapa aktivitas juga yang saya dapatkan selama saya kuliah di sana. Ada tergabung di beberapa organisasi maupun komunitas yang ada di sana, dan selain itu juga kalau untuk apresiasinya sendiri pernah menjadi duta mewakili Provinsi Papua Barat dalam Indonesia Youth Conference seperti itu, dan beberapa event-event lainnya baik itu dari kampus maupun skala nasional seperti itu. Oh baik, Kak. Dulu waktu kuliah pernah ikut unit kegiatan mahasiswa di kampus, Kak? Iya, jadi kalau selama kuliah itu saya juga terlibat dalam ada namanya Persekutuan Mahasiswa Kristen, dan lebih khusus di sini saya mengambil bagian sebagai Komisi Pelayanan Anak. Jadi apa yang kita lakukan dalam Komisi Pelayanan Anak itu yaitu mengunjungi adik-adik kita yang ada di panti asuhan, kemudian kita melakukan pendampingan, belajar bareng seperti itu, dan berbagai aktivitas positif lainnya. Selain itu juga terlibat di Himpro, himpunan profesi di kampus saya dengan jurusan Teknik Sipil itu. Kita juga melakukan beberapa aktivitas sosial terhadap masyarakat yang ada di kawasan sekitar kampus. Gitu. Oke, Kak, selamat nih buat Kak Noel dan teman-teman Fak-Fak Mengajar yang mendapatkan penghargaan atau aspirasi dari Indonesia Award. Nah, ini penghargaan tentang apa, Kak? Dan bagaimana sampai bisa mencapai penghargaan tersebut? Oke, baik, terima kasih sekali. Jadi kemarin itu kami dari komunitas Fak-Fak Mengajar, terkhususnya saya pribadi mencoba untuk mendaftarkan diri dalam program Satu Indonesia Award yang diselenggarakan oleh Astra Indonesia bekerjasama dengan Tempo dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya seperti itu. Jadi itu merupakan sebuah ajang yang dilakukan secara nasional, penyelenggaraan oleh Astra kepada para aktivis tidak hanya di bidang pendidikan saja, bidang lingkungan, sosial seperti itu, untuk bagaimana mereka melihat bahwa di luar sana bahwa banyak sekali pelaku-pelaku muda atau tokoh-tokoh istilahnya inspiratif seperti itu yang berkontribusi buat daerah di mana tempat tinggal mereka seperti itu. Jadi saya mencoba untuk mendaftarkan Fak-Fak Mengajar, di mana Fak-Fak Mengajar sendiri merupakan sebuah komunitas yang saat ini kita sudah berusia kurang lebih 8 tahun berada di Fak-Fak, dan kita lebih fokus ke pendidikan informal. Jadi sasarannya kita mulai dari adik-adik kita di sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan masyarakat juga seperti itu. Jadi telah banyak sekali yang kami dari Fak-Fak Mengajar mencoba untuk berkontribusi bagi daerah. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah kami juga terpilih kemarin menjadi yang terbaik untuk kategori pendidikan mewakili Provinsi Papua Barat seperti itu. Baik, Kak. Kak Noel ini kan adalah salah satu founder Fak-Fak Mengajar. Siap. Nah, bisa dijelaskan kepada kami kapan Fak-Fak Mengajar terbentuk dan apa yang mendasari semangat kawan-kawan ingin membentuk Fak-Fak Mengajar? Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kita tahu bahwa di luar sana bahwa tidak hanya kita lihat bahwa pemerintah saja yang berupaya untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Kami sebagai muda-mudi Fak-Fak khususnya terlibat dalam sebuah perkumpulan seperti itu, organisasi masyarakat. Kita juga punya tanggung jawab yang sama nih untuk bagaimana kita melihat bahwa banyak kekurangan-kekurangan yang di daerah
yang mana kita jangan hanya menonton saja seperti itu. Kita coba bertindak sebagai pelaku dan memberikan solusi. Dan juga di sini Fafak Mengajar sendiri akhirnya atas inisiasi dan semangat tadi, kita tepatnya 25 Januari 2015 kami memutuskan untuk membentuk yang namanya komunitas Fafak Mengajar. Jadi ini juga terinspirasi dari teman-teman kita di Indonesia Mengajar, di mana kalau kita melihat bahwa Indonesia Mengajar sendiri merupakan sebuah program yang sangat baik sekali, gerakan mengajar yang terkait dengan pendidikan, yang mana di sini diinisiasi juga oleh kaum-kaum muda, yang mana kita melihat bahwa mereka yang dari jauh saja, dari luar kota Fafak mau datang jauh-jauh ke Fafak, mengabdi 1 tahun mengajar bagi Fafak seperti itu. Jadi kenapa tidak kita yang anak-anak muda Fafak, kita melihat itu, kita tidak bisa berbuat hal yang sama. Toh juga di sini masalah pendidikan atau bagaimana SDM kita tidak kalah kok seperti itu. Jadi akhirnya di sini bersama teman-teman kita komit untuk membentuk sebuah komunitas, dan kita percaya bahwa dengan komunitas ini dapat menjadi sebuah wadah berkumpul dan berkarya tentunya untuk Fafak lewat bidang-bidang pendidikan yang sudah kita selenggarakan seperti itu. Baik Kak, sebelum Kakak di Fafak Mengajar pernah terlibat dalam kegiatan sosial lain kah? Iya, jadi terkait kegiatan-kegiatan lainnya tentunya kalau saya pribadi memang sangat itu sesuatu mungkin orang bilang panggilan hidup juga ya. Jadi tidak hanya bergerak di bidang pendidikan saja, di Fafak sendiri ada beberapa organisasi atau komunitas yang saya ikuti. Seperti di KNPI sebagai salah satu ketua bidang, kemudian juga di organisasi lainnya seperti di Himpunan Pramuwisata Indonesia, kemudian di organisasi Jelajah Fafak, dan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan bagaimana kita mempromosikan potensi wisata yang ada di Fafak seperti itu. Jadi melalui organisasi-organisasi tadi selain mengajar, kita berupaya bagaimana melihat bahwa potensi wisata ini baik wisata alam, budaya, sejarah, kearifan lokal yang ada di Kabupaten Fafak yang sudah tentunya menjadi warisan yang perlu kita jaga, itu perlu kita lestarikan pastinya, dan bagaimana kita mengembangkan itu sesuai dengan konsep-konsep kekinian seperti itu, pariwisata berkelanjutan contohnya, dan itu sudah menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang baik itu dari Jelajah Fafak maupun Himpunan Pramuwisata Indonesia juga kita konsen ke situ. Ya, seperti itu. Salah satunya di 2022. Jadi bersama teman-teman dari HPI kita mencoba untuk menginisiasi sehingga Kampung Ugar boleh menjadi kampung terbaik. Di sini kami perannya hanya sebagai fasilitator, dan fokus utamanya adalah bagaimana kita melihat bahwa masyarakat di sana atau pemuda di sana mereka yang harus sebagai penggerak utama. Kami dari organisasi hanya sebagai fasilitator, mendampingi. Selebihnya actionnya biar masyarakat atau pemuda yang ada di Kampung Ugar yang maju. Ya, dan memang ada juga beberapa kampung lainnya seperti Kampung Mas, seperti itu. Kalau relawan yang direkrut dari kalangan apa saja nih Kak? Bisa atau dari mahasiswa atau kayak Kak Noel nih, walaupun punya banyak aktivitas kerjaan tapi bisa menyempatkan waktu untuk kegiatan Fafak Mengajar. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang di sini karena tadi saya bilang Fafak Mengajar ini hanyalah sebuah wadah kita berkumpul dan berkarya bersama. Jadi tentunya di sini relawan-relawan yang tergabung dengan kami juga ada bahkan masih kuliah. Kemudian di sini juga ada teman-teman yang mungkin baru lulus dari perguruan tinggi, kemudian balik ke Fafak, ataupun yang dari Fafak juga baru lulus. Ini menjadi ajang untuk bagaimana kita kumpul-kumpul bersama. Selain kumpul-kumpul itu juga kan bisa memberikan kontribusi, ide pemikiran. Tidak hanya sampai dengan ide saja, bila itu bisa kita eksekusi, artinya bukan wacana ya, kita jalankan dan kita lakukan itu semua. Jadi memang tidak membatasi siapa saja yang mau ingin bergabung, mari kita bergabung sama-sama. Yang jelas kita punya komitmen yang sama, kita melihat bahwa segala permasalahan, segala apa yang ada di Fafak ini tidak hanya pihak-pihak pemerintah saja, melainkan bagaimana kita sebagai kelompok muda-mudi Fafak itu bisa mengambil peran untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan tadi. Baik Kak, kalau relawan ini seleksinya apa saja Kak? Iya, palingan jelas di sini kita paling tak kenal maka kata saya ya. Jelas di sini ada form yang mana kita mengisi biodata, kita kenal seperti itu, sejauh mana dia berkomitmen untuk masuk menjadi bagian dari relawan pendidikannya. Selebihnya kita akan ada namanya semacam bonding time,
kita ajang untuk bagaimana kita perkenalan lebih intens lagi, kemudian kita juga bagaimana menanamkan nilai-nilai kerelawanan sehingga ketika kita sudah bergabung dalam sebuah komunitas itu kita bisa tahu, oh ini dia ruhnya itu seperti ini gitu. Misalnya kami dari Fafak Mengajar, kita adalah relawan, kita tidak digaji, tidak dibayar, tapi bagaimana kita melihat segala potensi yang ada, sumber daya yang ada, kita bisa memaksimalkan itu, menjadikan itu sebagai modal untuk kita berkarya seperti itu. Baik Kak, kalau boleh tahu apa saja sih kegiatan Fafak Mengajar ini? Oh iya baik, jadi terkait kegiatan Fafak Mengajar itu banyak ya, artinya kita lebih fokus ke pendidikan informal. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu, mulai dari untuk SD sendiri kita ada namanya kegiatan sehari membaca. Itu semacam bagaimana kita melihat bahwa literasi, kemudian persoalan kalistung yang terjadi itu menjadi bagian penting untuk bagaimana kita memberikan kontribusi bagi adik-adik tadi, ya kan. Kemudian ada juga Olimpiade Fafak Cerdas yang memang itu sebuah ajang kompetitif yang kita mengharapkan bahwa para peserta atau adik-adik ini tidak hanya sekalangan SD ya, SD, SMP juga untuk bisa mengambil peran. Jadi ada kategori lomba seperti bahasa Inggris, sains, dan matematika yang kita perlombakan di sana, dan kita melihat bahwa semua karakter anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Itu harus difasilitasi. Selain itu juga pastinya menumbuhkan rasa kepercayaan diri sejak dini. Ketika kita berikan kepercayaan mereka untuk mengikuti sebuah perlombaan, kita tentu tahu bahwa ini anak pasti punya rasa kepercayaan diri yang baik dan mau untuk bagaimana dia berkompetisi dengan teman-teman seumurannya. Selain itu juga kalau untuk SMA, kita sebelumnya itu ada lomba karya tulis ilmiah. Jadi kita tahu juga bahwa persoalan saat ini di mana khususnya terkait kalangan akademisi ya, kita boleh menyampaikan pendapat, tapi kalau kita berbicara mengenai dunia akademisi ini, segala pendapat yang kita sampaikan tentunya punya aturan tersendiri seperti itu. Jadi kita memperkenalkan bagaimana cara yang benar dalam menyusun sebuah karya ilmiah seperti itu. Selain itu juga kita mengajak siswa-siswi SMA tadi untuk bagaimana melihat persoalan lingkungan, ekonomi yang ada terjadi di Fafak ini. Mereka coba memberikan solusi, dan solusi konkretnya itu dalam bentuk tadi penyusunan karya ilmiah gitu, sebuah gagasan yang nantinya boleh bisa menjadi referensi buat opd-opd teknis macam itu. Dan pastinya juga ada beberapa kegiatan lainnya yang sifatnya kita kerjasama ya, kita kerjasama dengan baik itu yayasan-yayasan konservasi Indonesia yang saat ini sudah kita lakukan, yaitu terkait pendidikan lingkungan hidup. Itu kurang lebih kita ada 2 kawasan taman pesisir atau kawasan konservasi yang di Kabupaten Fafak yang sudah kita lakukan. Itu di kawasan pertama di kawasan Teluk Brau. Itu ada kurang lebih sekitar 20 atau 28 sekolah dasar. Kita lakukan kegiatan di sana, ada meliputi 3 distrik, Arguni, Koka, sama Bawang Dandara. Kemudian di tahun 2000 itu kegiatannya di 2021. Kalau 2022 kemarin kita di wilayah distrik Karas, distrik Fafak, Fafak Tengah, sama Pariwari. Sama, kita juga melakukan semacam training of trainer bagi para guru-guru lokal atau yang kita sebut sebagai local champion, untuk bagaimana mereka dengan kurikulum yang sudah kita teman-teman Yayasan Konservasi Indonesia dan Fafak Mengajar susun ini bisa diimplementasikan oleh para guru-guru ke sekolah-sekolah tadi. Sasarannya SD seperti itu. Kenapa SD? Karena kita berbicara mengenai konservasi pariwisata yang saat ini sedang digembor-gemborkan. Pastinya kita tahu juga bahwa pendidikan itu bagian terpenting, bagaimana kita menanamkan rasa kepedulian bagi siswa-siswi dan mengenal lingkungan tempat tinggal mereka untuk mereka jaga ya. Selain itu juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya nasional. Waktu itu kita ikuti juga dari campaign.com, ya, kita terpilih menjadi 40 komunitas terbaik se-Indonesia. Waktu itu kita lakukan semacam ya seleksi, kemudian kita terpilih dan kita ikut programnya juga dari campaign.com itu. Dan ada pernah juga kita terlibat juga dengan kegiatan dari pemuda, iya Akademi Pemuda kayak gitu, PDM, Putra Daerah Membangun. Putra Daerah Membangun itu juga kita terlibat di situ. Jadi memang Fafak Mengajar saat ini kita tidak menutup diri untuk hanya berkarya atau melihat peluang yang ada di Fafak saja. Bila mana ajang itu bisa kita dapatkan lewat lomba-lomba yang mungkin skala nasional di luar sana, kita juga turut berpartisipasi seperti itu. Baik Kak.
Terus apa saja ini yang menjadi tantangan terbesar yang pernah Kak Noel hadapi dalam memimpin Fak-Fak mengajar dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar kembali lagi pada diri sendiri ya. Dan setiap kita juga tahu bahwa kita hanya diberikan waktu 1 hari 24 jam. Bagaimana kita memaksimalkan 1 hari 24 jam itu dengan segala skala prioritas yang ada. Selain itu juga mungkin kita melihat bahwa saat ini memang peran kita sendiri, mungkin kita berkegiatan positif semacam ini baik-baik saja, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak sekali kayak ajakan-ajakan, atau mungkin di sini kita melihat bahwa banyak sekali tantangan-tantangan ya yang memang mungkin membuat kita ya udah sih itu kamu ngapain juga capek-capek buang waktu seperti itu. Tapi kembali lagi ketika ada bahasa-bahasa seperti itu, kita coba untuk memfilter dia dan menjadikan itu menjadi semangat lagi bahwa kita hidup ini hanya sementara pastinya, dan kita di sini punya tujuan atau peran masing-masing. Kenapa tidak dalam setiap tanggung jawab kita, kesempatan-kesempatan itu kita bisa berbuat sesuatu lah seperti itu. Jadi memang selebihnya ya formal saja ya pada umumnya lah ya seperti itu. Kayak mungkin kayak misalnya mau kegiatan teknis kayak oh ya ada hujan atau apalah kayak gitu-gitu kan, tuh teknis saja gitu. Atau ya, kayak gitu sih. Baik Kak, lalu bagaimana Fak-Fak mengajar ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Fak-Fak? Ya, itu pertanyaan yang baik sekali. Jadi peran kita itu memang bagaimana kita melihat bahwa contohnya ya, saya memberikan contoh terkait tadi yang saya sampaikan, kita ada kerjasama dengan teman-teman dari Yayasan Konservasi Indonesia. Kita melihat juga bahwa penyebaran guru-guru kita khususnya di sekolah dasar ini ada banyak juga guru-guru non ASN ya, non ASN yang memang mereka juga sudah konsisten dan berkomitmen mengabdi di sekolah masing-masing. Jadi melalui program pendidikan lingkungan hidup dengan Yayasan Konservasi Indonesia, kita mengajak guru-guru tersebut, kemudian kita memberikan training of trainer. Itu meliputi materi terkait pendidikan konservasi, dan kami percaya juga bahwa artinya memang kita ini tidak bisa bergerak sendiri nih. Iya. Kita bergerak bersama, kerja bersama seperti itu. Jadi kita memanggil mereka, kemudian kita lakukan training of trainer. Jadi kita harapkan bahwa materi yang sudah kita bagikan, kita ajarkan seperti itu bisa menjadi bagian referensi tersendiri bagi para guru-guru tersebut untuk melanjutkannya di sekolah masing-masing. Nah itu tuh. Kemudian yang kedua juga secara tidak langsung juga event-event yang sudah sering kami lakukan ini setidaknya bisa memberikan pengalaman-pengalaman luar biasa bagi para peserta, mulai entah itu sekolah dasar, SMP, SMA yang kita temui gitu kan. Karena ada banyak sekali event yang kita lakukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga kayak Fak-Fak Bedah Kampus. Kemudian ada juga Fak-Fak Edutourism. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan seperti itu. Dan Fak-Fak Mengajar sendiri saat ini kita tidak hanya fokus kegiatan yang sifatnya event, tapi kita juga bagaimana melihat kegiatan yang secara kontinu lewat tadi pendidikan lingkungan hidup itu kita coba terus sampaikan kepada guru-guru yang ada di sekolah-sekolah seperti itu. Baik Kak. Terus ini Kak, bagaimana Kakak bisa mengelola waktu dan energi sebagai seorang pimpinan Fak-Fak Mengajar sambil tetap menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya Kakak? Betul. Jadi kita pada prinsipnya adalah sebuah satu kesatuan, artinya kita sebuah keluarga. Kita semua sama rasa, sama adil lah seperti itu. Dalam artian bagaimana kita percaya saja bahwa setiap orang yang ada dalam sebuah komunitas itu orang-orang yang telah memberikan dirinya, waktunya, pemikirannya untuk berkontribusi bagi Fak-Fak. Bagaimana kita memberikan kepercayaan atau transfer knowledge ataupun bagaimana rasa tanggung jawab itu kita berikan ke mereka, kemudian kita percaya saja bahwa tanggung jawab itu mereka akan selesaikan. Karena pada prinsipnya bila mana kita sebagai, contohnya saya sebagai ketua, semuanya saya kerjakan sendiri itu tidak mungkin sekali. Ya, bagaimana kita memaksimalkan setiap itu, baik itu dari koordinator maupun anggota, kalian pasti bisa. Kalian punya peran yang sama, tanggung jawab yang sama, bagaimana itu harus dijaga. Nah, selain itu yang kedua adalah komunikasi, ya. Tanpa
komunikasi sudah barang tentu, kita juga tidak akan tahu sejauh mana progres atau hasil yang ingin kita capai. Sehingga bagaimana kita menjaga komunikasi yang intens, sehingga hal-hal yang sudah kita rencanakan tadi itu bisa kita realisasikan sesuai dengan target yang kita harapkan. Semacam itu. Jadi kalau bagi saya dua hal yang penting itu sudah memberikan rasa tanggung jawab dan rasa percaya. Kedua adalah komunikasi. Baik Kak, lalu bagaimana nih Kak Noel memotivasi anggota Fakfak Mengajar untuk terus berkontribusi dengan mengembangkan diri? Oke, jadi salah satu hal yang terpenting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dulu. Ketika kita melihat atau mengintrospeksi diri kita sendiri sudah baik, tentunya kita dengan harapan bahwa oke, kita sudah layak nih. Setidaknya memang masih banyak kekurangan, cuma setidaknya oke, saya sudah bisa menjadi contoh yang baik apa tidak. Ketika saya sudah merasa bahwa oke, saya bisa, ya saya bagaimana mengajarkan itu, dan sifatnya adalah bagaimana kita berbuat dulu. Artinya kita jangan ngomong kemudian omongan itu tidak kita lakukan dan kita berikan contoh ke orang lain. Toh juga nanti orang lain juga bakal menilai kok gitu kan. Ini orang bicara tapi actionnya tidak ada gitu kan. Ngapain kamu memotivasi kita gitu kan. Jadi itu kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana memotivasi diri sendiri untuk menjadi teladan, menjadi contoh, sehingga kita boleh menyampaikan arahan-arahan atau berbagi. Pada prinsipnya tadi, saya sebagai ketua tidak bisa sendiri, dan bagaimana teman-teman kalian adalah pemimpin untuk diri kalian masing-masing. Ketika ada arahan atau apapun itu, mari kita kerjakan bersama-sama, kayak gitu. Baik Kak, lalu bagaimana nih peran teknologi dan media sosial dalam mendukung aktivitas Fakfak Mengajar? Benar. Ini poin penting sekali ya. Sekarang ini memang serba digital ya. Artinya segala hal sesuatu kita ada namanya storytelling ya. Jadi mungkin yang dilakukan oleh Fakfak Mengajar ini sifatnya hal-hal yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita lakukan itu dengan sepenuh hati, terlebih kita masukkan dalam hal yang namanya storytelling. Misalnya entah itu melalui postingan story ya yang kita sering lakukan itu, setidaknya itu bisa menjadi gambaran atau informasi bagi siapa saja yang melihat bahwa oh ini loh yang sudah dilakukan atau diperbuat oleh teman-teman Fakfak Mengajar, dan itu kita lakukan dengan tadi memaksimalkan teknologi yang ada. Contohnya lewat media sosial yang sangat ini mudah diakses sekali gitu kan, baik itu TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, semuanya mudah sekali. Sehingga memang di sini peran-peran kita bagaimana kita juga tidak gaptek sekali ya, kita juga harus memahami bagaimana postingan-postingan tadi, kemudian penggunaan media sosial tersebut, sehingga itu bisa menjadi media informasi kita juga. Baik Kak, terus nih bagaimana Kak Noel memandang peran pemuda dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan? Iya, jadi buat para pemuda atau misalnya ya rekan-rekan saya, siapa adik kakak ya semua yang di luar sana, ingat kita punya tanggung jawab yang sama gitu ya. Artinya kita tahu bukan berarti kita menunggu bahwa kita punya pendidikan yang tinggi dulu baru kita bisa berkontribusi bagi daerah. Tidak, itu salah. Kenapa? Karena siapapun itu dengan latar belakang pendidikan apa saja, kita bisa berbuat sesuatu yang luar biasa buat daerah seperti itu. Kenapa? Karena kita sebagai anak daerah tentunya kita harus tanamkan bahwa majunya suatu daerah adalah tanggung jawab kita. Ya, contoh kecilnya tadi, kita mau berbuat entah itu di bidang pendidikan, silakan lakukan itu. Ataupun teman-teman di sini yang punya hobi, punya semangat misalnya baik itu di bidang seni, kemudian pariwisata atau pecinta alam dan apapun itu, silakan lakukan saja gitu sesuai dengan kalian punya keterpanggilan hati seperti itu. Jadi jangan menunggu tadi ya, saya harus punya pendidikan yang tinggi dulu atau saya sekolah di mana dulu. Tidak, dimanapun itu yang penting kita bisa berkontribusi buat pembangunan daerah, itu kita harus lakukan. Lalu apa sih harapan Kak Noel untuk Fakfak Mengajar ke depannya? Dan bagaimana Kak Noel ingin melihat dampak positif yang dihasilkan oleh organisasi ini? Baik, jadi harapan ke depannya bagi saya sendiri dengan teman-teman yang ada di komunitas Fakfak Mengajar, kiranya kita wadah ini, komunitas ini bisa terus berkembang dan
buat masyarakat atau anak-anak muda di luar sana, memang kita tidak bisa melakukan perubahan secara personal gitu. Kita harus ada namanya kumpul-kumpul atau setidaknya ada beberapa orang yang memiliki visi yang sama, komitmen yang sama, dan bila mana di sini teman-teman di luar sana memiliki visi yang sama khususnya untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Fakfak, gabung saja bersama kami ya. Dan kami percaya bahwa walaupun dengan segala keterbatasan yang kami miliki, Fakfak Mengajar bisa selalu ada dan selalu memberikan ide-ide yang baru, dan kami berupaya bagaimana menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada untuk terus berkontribusi positif bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Fakfak. Baik Kak, lalu Kak Noel, bagaimana sih cara mengatasi lelah, jenuh dalam menjalankan aktivitas Fakfak Mengajar, dan apa yang membuat Kakak tetap semangat dan termotivasi? Iya, namanya lelah itu pasti ya, namanya lelah itu pasti. Dan apa yang membuat semangat itu sederhana sekali. Jadi ketika kita melakukan sebuah kegiatan di masyarakat, kemudian kegiatan tersebut setidaknya ada memberikan dampak positif dan ada masyarakat yang mengatakan terima kasih ya. Kemudian bagaimana kita dipanggil, walaupun saya bukan guru, tapi ketika saya dipanggil Pak Guru, dengan mungkin teman-teman yang lain juga yang hal yang sama, itu kayak oh my god, ibaratnya baterai saya itu kayak dicas penuh langsung. Itu sudah menjadi hal yang sangat sering saya alami juga, karena pastinya rasa capek itu manusiawi. Jadi kalau untuk hal-hal seperti ini biasanya memang saya ada waktu-waktu khusus juga untuk semacamnya me time buat pribadi. Tapi selepas dari itu bagaimana kita melihat bahwa yang kita kerjakan ini punya impact yang luar biasa, banyak manfaatnya, sehingga tadi dari hal sederhana sekali, terima kasih Pak Guru, oh my god, itu udah senang sekali kedengarannya kan, gitu tuh menjadi motivasi tersendiri. Baik Kak, terakhir nih Kak, apa pesan atau nasihat atau motivasi yang ingin Kak Noel sampaikan kepada pemuda-pemudi Indonesia, terutama pemuda-pemudi yang ada di Fakfak, agar termotivasi dan terlibat dalam kegiatan sosial dan memberikan dampak positif bagi masyarakat? Baik, satu pesan, siapapun kita, apapun latar belakang pendidikan kita, kita hadir, kita hidup, kita berada di tanah yang sama gitu kan, terkhususnya di Kabupaten Fakfak. Jadi mari jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik bagi Fakfak, karena Fakfak sudah memberikan banyak hal untuk kita yang syukuri. Toh juga di sini ketika kita mampu memberikan kontribusi bagi Fakfak, kita sendiri yang menikmatinya seperti itu. Jadi Fakfak butuh kita semua, mari kita buat Fakfak bangga. Seperti itu. Baik Kak Noel, terima kasih banyak atas waktu yang Kakak luangkan untuk mengisi podcast ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan dapat menjadi ladang kebaikan buat Kakak, memotivasi pemuda-pemudi agar terus bergerak, agar terus maju untuk membangun Fakfak lebih baik ke depannya. Demikian dari kami, saya Aslamia Fatiekon beserta kru mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.